Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan meskipun dengan hanya melalui video ya. HAA, teteh, ayah bunda, semuanya mudah-mudahan kabarnya sehat semua ya di sana. Di Ramadan yang ke-5 ini, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa beribadah kepadanya, dan semoga ini berkelanjutan. Kemudian sampai kemudian kita dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi sedikit ya tentang ikhlas. Mengingatkan kembali saja bahwa ikhlas ini merupakan suatu akhlak terpuji, suatu amalan yang memang menjadi satu syarat dalam ibadah. Syarat diterimanya ibadah adalah dengan ikhlas. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas itu terkadang disalahartikan. Banyak orang yang keliru mengartikan kata ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak mengharapkan apa-apa. Ikhlas mengharapkan segala sesuatu yang dilakukan itu hanya karena Allah. Harus banget ketika kita melakukan sesuatu dan itu berharapnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalkan melakukan sholat duha 6 rakaat. Ikhlas karena Allah. Tapi kita berharap bahwa dengan melaksanakannya sholat tersebut kita dipenuhi kebutuhannya pada hari ini. Kemudian untuk akhiratnya ketika kita melaksanakan sholat duha 12 rakaat, maka kita berharap bahwa Allah akan membangunkan istana di surga gitu. Jadi ketika seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan dia itu ikhlas banget itu ya. Ada satu kisah ya, terkait seorang laki-laki yang ingin mensedekahkan hartanya. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ingin bersedekah dengan hartaku, maka tunjukkanlah kepadaku malam ini seseorang yang membutuhkan." Akhirnya setelah berdoa dia keluar rumah. Ya. Dia berjalan dan di jalan dia bertemu dengan seorang laki-laki dan dia memberikan sedekahnya kepada laki-laki tersebut dan akhirnya diterima. Kemudian dia pulang ke rumah dan besoknya ternyata heboh satu kampung bahwa si fulan memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Dia bersedih. Kemudian besok malamnya dia berdoa kembali kepada Allah. Ya Allah, kali ini pertemukan saya dengan orang yang benar-benar membutuhkan. Dia keluar lagi, dia membawa apa yang ingin dia sedekahkan. Kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan di jalan gitu ya. Akhirnya dia berikan sedekahnya itu kepada seorang perempuan dan perempuan tersebut menerima. Ini dia pulang ke rumah dan keesokan harinya heboh lagi di kampung tersebut bahwa si fulan memberikan sedekah kepada seorang perempuan pezina. Akhirnya dia sedih lagi dan kemudian dia kecewa. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, untuk malam ini saya memohon kepada Engkau, berikan saya petunjuk agar saya bisa memberikan harta saya ini untuk disedekahkan kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan, ya Allah." Akhirnya dia keluar rumah, kemudian dia berjalan dan dia di tengah jalan bertemu dengan seorang laki-laki dan dia memberikan apa yang ingin dia sedekahkan itu kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut hanya diam ketika menerima sedekah itu. Akhirnya dia pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya sama. Heboh lagi di kampung itu bahwa si fulan memberikan sedekah kepada seorang yang kaya. Tidak tepat sasaran, jadi 3 malam tersebut itu tidak tepat sasarannya. Akhirnya si laki-laki tersebut bersedih, kemudian dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah,
ternyata percuma ya apa yang saya sedekahkan 3 hari ini, 3 malam ini berturut-turut tidak tepat sasaran, dan akhirnya menjadi sia-sia saja apa yang saya sedekahkan. Kemudian dia malam itu tidak ingin bersedekah lagi. Nah, dia pergi tidur, kemudian dia bermimpi. Dalam tidurnya dia didatangi oleh malaikat, dan kemudian malaikat itu seraya berkata kepada si fulan tersebut, "Wahai fulan, sesungguhnya apa yang kau sedekahkan itu tidaklah sia-sia. Asal kau tahu, ketika engkau bersedekah kepada seorang laki-laki di satu malam, laki-laki itu adalah seorang pencuri. Dengan sedekahmu itu, seorang laki-laki tersebut tidak jadi mencurinya gitu. Kemudian di malam kedua, engkau memberikan sedekah kepada seorang perempuan pezina, sehingga dengan apa yang kau berikan dia tidak jadi berzina karena dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kemudian di ketiga harinya dia memberikan hartanya kepada seorang laki-laki yang kaya raya, namun seorang laki-laki tersebut kikir. Nah, akhirnya dia tersentuh dengan apa yang disedekahkan. Maka si laki-laki ini yang kikir ini menjadi seorang kaya raya yang dermawan. Itulah saudara semua, bahwa ketika kita ikhlas hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa yang kita sedekahkan kepada siapapun itu urusan Allah. Yang pasti ketika kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang benar, akan memberikan ganjaran sesuai niat kita. Innamal a'malu binniyat fa inna likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka ketika kita hijrahnya, ketika kita berbuatnya, ketika kita ikhlasnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepada Allah pula lah apa yang kita hijrahkan menuju. Kemudian Allah akan memberikan ganjarannya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Mungkin demikian teteh, ayah, bunda yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.